Kutas, kupas, tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati Club Channel. Saya mulai ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Rohma. Saya akan membacakan hasil diskusi kami Askep Nifas dengan preeklamsi. Saya lanjutkan ya Bunda. Iya, monggo. Preeklamsi adalah timbulnya hipertensi disertai protein urin dan edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Kemudian eklamsi adalah preeklamsi yang disertai kejang dan atau koma yang timbul bukan akibat kelainan neurologi. Superimpos preeklamsi bisa menjadi eklamsi adalah timbulnya preeklamsi atau eklamsi pada pasien yang menderita hipertensi kronik. Atau fisiologi ada beberapa teori tapi memang masih belum bisa diketahui secara pasti etiologinya. Beberapa yaitu implantasi plasenta dengan inflasi trofoblast abnormal pada pembuluh darah uterus, toleransi maladaptif imunologi antara jaringan maternal, plasenta dan fetal, maladaptasi maternal terhadap perubahan kardiovaskular dan respon inflamasi pada kehamilan normal, kemudian ada faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan. Faktor resikonya, riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, ibu dengan hipertensi kronik, kehamilan pertama dengan pasangan baru, usia ibu hamil lebih dari 40 tahun, ras, obesitas, kehamilan ganda atau lebih, jarak yang terlalu lama dari kehamilan sebelumnya, memiliki kondisi medis tertentu seperti contohnya diabetes tipe 2, penyakit ginjal atau lupus, kemudian kehamilan yang terjadi dengan bantuan yaitu inseminasi atau bayi tabung. Sedangkan masa nifas adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula atau sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Tahap-tahap nifasnya ada puerperium dini sampai 40 hari. Kemudian yang kedua puerperium intermedial, biasanya masih keputihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6 sampai 8 minggu. Kemudian remote puerperium, yaitu kondisi ibu sudah sehat sempurna, bisa dalam waktu minggu, bisa bulan atau tahunan tergantung tiap-tiap individu. Perubahan fisiologis pada masa nifas, 1. terjadi involusi uterus, 2. adanya lokea. Kemudian pada masa nifas kebutuhan dasarnya yaitu 1. pola nutrisi, pola eliminasi, pola istirahat, personal hygiene, kemudian teknik menyusui. Tata laksana nifas dengan preeklamsi. Biasanya preeklamsi berakhir setelah persalinan, tetapi harus ada observasi ketat dalam 24 sampai 48 jam pasca salin karena tensi yang masih tinggi memungkinkan terjadi eklamsi sewaktu-waktu. MGSO4 profilaksis tetap diberikan untuk mencegah kejang dalam 24 jam pertama. Pemeriksaan hitung trombosit, fungsi hati, dan fungsi ginjal harus tetap dilakukan secara berkala sampai tekanan darah normal. Jika pasien pulang dengan obat antihipertensi, lakukan penilaian ulang 1 minggu, kecuali dalam kondisi ibu yang hipertensi kronik. Kemudian masuk ke asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan preeklamsi. Pengkajiannya sama, data subjektif, biasanya dari keluhan ibu, pandangannya bagaimana, pusing atau tidak, ada nyeri epigastrium atau tidak, kemudian nyeri luka, persalinan, mual, muntah, dan lain-lain. Data objektifnya TTV, tanda-tanda vital, TFU, kemudian UC-nya, lokeanya, bekas lukanya, udem pada ekstremitas, jumlah produksi urin, pengeluaran ASI, asesmennya ibu P berapa, A berapa, nifas dengan preeklamsi. Planning, cek tanda-tanda vital, tanyakan keluhan ibu tentang pandangannya, nyeri epigastrium, nyeri kepala, atau keluhan ibu yang lain.
observasi TFU dan UC, observasi jumlah lokea dan warna, ukur produksi urin, bisa dilihat dari DK atau bisa ditanyakan ibu saat ibu BAK. Kemudian cek udem kaki dan wajah, pasang O2 atau observasi jumlah oksigen yang masuk, pasang infus, observasi jumlah cairan yang masuk, lindungi ibu, jangan biarkan ibu sendiri, atur posisi ibu untuk membebaskan jalan nafas, berikan MGSO 4 awal atau dosis ulangan, kolaborasi dengan laborat untuk cek protein urin, kolaborasi dengan dokter, rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai jika kondisi ibu menurun. Implementasinya pemeriksaan TTV, tensi dan nadi, suhu setiap 15 menit, tensi dan nadi setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada 1 jam kedua. Menanyakan keluhan ibu tentang pandangan, nyeri epigastrium, nyeri kepala, dan keluhan ibu yang lain. Mengobservasi TFU dan UC, mengobservasi jumlah lokea dan warna, karena menggunakan MGSO 4, jadi kasus HPP lebih meningkat dalam kondisi seperti ini. Mengukur produksi urin, bila belum pasang DK untuk memudahkan kita, memeriksa udem kaki dan wajah, memasang oksigen atau observasi jumlah oksigen yang masuk, memasang infus atau observasi jumlah cairan yang masuk, melindungi ibu, jangan biarkan ibu sendiri, mengatur posisi ibu untuk membebaskan jalan nafas, mengukur jumlah pernafasan. Demikian diskusi kami tentang masa nifas dengan preeklamsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oke. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.